Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Baik, di pembelajaran kita pagi ini kita akan belajar IPA ya nak ya. Oke, nah sekarang buka buku kamu yaitu subtema 3 ya nak. Kita masuk ke subtema 3. Nah, tentang apa kita di subtema 3 ini? Kita akan belajar tentang sumber energi alternatif ya nak. Di subtema 3 ini kita akan belajar sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif. Nah, sekarang sebelum menjelaskan apa itu sumber energi alternatif, kamu dengarkan dulu video yang Miss putar ini ya nak. Kamu dengarkan video yang Miss putar.
Oke, kita kembali ke sumber energi alternatif. Sudah kamu dengar tadi apa yang dijelaskan dalam video karena sumber energi alternatif itu adalah sumber energi pengganti, disebut dia sumber energi alternatif. Jadi alternatif ini adalah sumber energi pengganti ya nak. Sumber energi pengganti. Nah, itulah disebut dengan sumber energi alternatif. Kemudian, sumber energi alternatif juga berasal dari alam. Ini berasal dari alam. Berasal dari alam. Tetapi persediaannya tidak terbatas. Persediaannya tidak terbatas atau dapat diperbaharui dengan cepat secara alami. Alternatif ini tidak terbatas. Tidak terbatas ya nak. Kemudian mudah didapatkan, namanya alternatif. Seperti jalan alternatif, berarti jalan yang mudah kita mencapai tujuan kita. Sama juga seperti energi alternatif ya nak. Berarti energi yang mudah kita dapat dan tidak terbatas ya nak. Penggunaan sumber energi alternatif juga relatif hemat dan ramah lingkungan. Nah, energi alternatif ini juga hemat dan ramah lingkungan. Hemat manfaatnya yang pertama itu 1 hemat, 2 ramah lingkungan, nah kemudian sumber energi alternatif meliputi energi matahari. Energi alternatif yaitu matahari, lalu panas bumi, lalu apa lagi nak? Energi angin, lalu air, dan biofuel. Nah, inilah contoh sumber energi alternatif ya nak. Nah, kemudian tadi sudah Miss putar penjelasan tentang apa itu energi matahari, dan pemanfaatan matahari ini bisa kita manfaatkan untuk menjemur pakaian, kemudian untuk apa lagi nak? Untuk mengeringkan pakaian tadi sudah ya nak, dan juga untuk mengeringkan padi, dan juga panas matahari juga dimanfaatkan untuk para petani untuk mengeringkan padi, untuk apa lagi? Untuk petani garam, untuk mengeringkan garam ya karena nah inilah contoh-contoh manfaat energi matahari. Kemudian angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Angin itu adalah
udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Nah, angin banyak dimanfaatkan sebagai energi gerak pada perahu layar dan dimanfaatkan dalam olahraga perlayaran untuk menerbangkan para layangnya. Enak ya. Kemudian contoh energi angin. Energi angin ini dimanfaatkan juga untuk pembangkit listrik tenaga bayu ya nak ya. Kemudian energi air. Aliran air seperti sungai biasanya dimanfaatkan manusia untuk transportasi seperti transportasi kapal laut. Nah, contohnya seperti itu. Nah, aliran air akan menggerakkan perahu kecil menelusuri sungai atau bergeraknya. Nah, perahu ini akan bergerak ketika adanya pergerakan air ya nak, maka bergeraklah dia sampai ke ujung sana ya karena. Kemudian ada energi gelombang laut. Gelombang laut ini juga termasuk energi alternatif ya nak. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Energi ini dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pembangkit listrik. Nah, gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin. Nah, ada dia turbin. Untuk memutar turbin adalah dimanfaatkanlah energi gelombang laut tersebut ya nak. Seperti yang sudah kita pelajari pada kelas 3. Nah, gerak turbin pada generator dapat menghasilkan tenaga listrik. Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Maka perairan itu dimanfaatkan oleh warga Indonesia sebagai beberapa energi alternatif ya nak ya. Kemudian panas bumi. Panas bumi disebut juga energi geotermal. Nah, ingat ya nak, panas bumi ini disebut juga dengan geotermal ya. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi tersendiri. Dari yang berbentuk lapisan batuan yang sangat panas. Pemanfaatan energi ini dapat kita jumpai pada saat pemandian air panas. Nah, seperti di Brastagi itu ya nak. Itu air belerang itu kan panas, itu dari panas bumi. Air panas di tempat tersebut dihasilkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi. Tekanan modern saat ini telah memanfaatkan energi geotermal. Geotermal itu termasuk tadi energi panas bumi. Kemudian energi biofuel. Energi biofuel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Dari tumbuhan ya nak, dari kotoran. Nah, tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti buah jeruk, bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah dan kedelai dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar solar. Ingat ya nak, yang kita sebutkan tadi seperti bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah juga itu bisa menggantikan bahan bakar solar. Nah, bahan bakar ini disebut dengan biodiesel. Nah, berarti ketika habisnya minyak bumi, maka bisa digantikan dari beberapa bahan-bahan organik tadi anak, seperti bunga matahari, seperti buah jeruk. Nah, bisa diolah menjadi bahan bakar minyak seperti solar ya nak ya. Itulah contoh energi alternatif dan pemanfaatannya. Nah, nanti setelah kamu dengarkan penjelasan Miss ini, kamu baca kembali bukumu yang ada di halaman 98 tentang energi alternatif. Kamu baca kembali. Kemudian tugasnya Miss berikan kamu merangkum dari materi yang kamu baca dan materi yang sudah Miss jelaskan yang ada di halaman 100. Buat dalam bentuk peta konsep ya nak. Ada dia sumber energi alternatif. Apa itu energi matahari, apa itu energi panas bumi, energi angin, energi air, energi gelombang laut, dan energi biofuel. Nah, bisa juga kamu lengkapi dengan pemanfaatannya. Misalnya matahari itu dimanfaatkan untuk apa. Pokoknya kamu buat peta konsepnya. Nah,
Kalau tidak muat dalam satu lembar, buat di 2 lembar juga boleh ya nak ya. Oke, paham ya sayang ya. Inilah contoh energi alternatif dan pemanfaatannya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Miss mampu menuliskan contoh-contoh energi alternatif dan manfaatnya. Oke, pahami anak-anak Miss, dan juga dalam bentuk peta konsep tadi ya nak. Dalam bentuk peta konsep tadi bisa menjelaskan atau menuliskan apa saja energi alternatif dan pemanfaatannya. Oke, pahami anak-anak Miss. Oke, kamu baca buku kamu halaman 98 sampai 99 dan kamu kerjakan menuliskan peta konsep apa itu energi alternatif, matahari, panas bumi dan pemanfaatannya ya nak ya. Oke, bye-bye anak Miss. Semoga anak Miss mampu menuliskannya. Oke,